Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Beliaulah Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 6 yang terdiri dari 3 anggota, yaitu yang pertama adalah saya sendiri, Tumiati, sebagai pemateri pertama yang akan membawakan materi mengenai keuntungan. Adapun pemateri kedua yakni Saudari Mawar Samsuddin yang akan membawakan materi mengenai kerugian. Dan adapun pemateri ketiga yakni Saudari Dini Andriani yang akan membawakan materi mengenai analisis peluang pokok. Materi pertama terkait dengan keuntungan atau laba di sini dijelaskan menurut otoritas keuangan adalah sebuah laba atau keuntungan itu merupakan sebuah jumlah lebih dari pendapatan jika dibandingkan dengan jumlah pengeluaran yang dihasilkan sebuah perusahaan bisnis. Nah, di sini kita dijelaskan bahwa total revenue ditandai dengan TR, kemudian marginal revenue ditandai dengan MR, kemudian total cost ditandai dengan TC, kemudian biaya theta cost ditandai dengan AFC, biaya variabel rata-rata ditandai dengan AFC, kemudian biaya total rata-rata ditandai dengan AC atau average cost. Kemudian kita masuk di contoh soal. Di sini dikatakan sebuah perusahaan menghadapi fungsi permintaan Q sama dengan 100 dikurang 0,4 P. Dan kemudian total biaya TC sama dengan 2000 ditambah 5 Q. Nah, di sini pertanyaan pertama, berapa tingkat produksi yang menghasilkan laba maksimum? Kemudian pertanyaan kedua, berapa besarnya laba maksimum tersebut? Di sini diketahui bahwa seperti yang di atas kita ketahui Q sama dengan 100 dikurang 0,4 P, kemudian 0,4 P ini sama dengan 100 dikurang Q, kemudian P sama dengan dalam kurung 100 dikurang Q per 0,4. Kemudian P sama dengan 250 dikurang 2,5 Q. Untuk mempermudah perhitungannya nanti, fungsi Q kita ubah menjadi fungsi P, karena pada fungsi TC variabel yang digunakan adalah Q. Jadi TC sama dengan 2000 ditambah 5 Q, ditanyakan tingkat produksi Q menghasilkan laba maksimum, besar laba maksimum, dan berapa besar laba maksimum. Di sini jawabannya tingkat produksi Q yang menghasilkan laba maksimum dan laba maksimum diperoleh pada saat marginal cost sama dengan marginal revenue atau MC sama dengan MR. Oleh karena itu kita harus mencari MR dan MC. Cara mencari MR dan TC. Yang pertama, MR sama dengan TR, atau TR ini merupakan turunan pertama fungsi TR. Nah, TR sama dengan P dikali Q, yang mana kita diketahui bahwa angka atau nilai dari P ini adalah 250 dan angka Q ini 2,5
Kui. Kemudian dikali dengan Kui. Kemudian kita menyelesaikan dengan 250 Kui dikurang 2,5 Kui pangkat 2. Nah, kenapa pangkat 2? Karena kedua nilai daripada P dan Kui ini dikali dengan Kui. Jadi Kui pada 2,5 ini dipangkat 2. Kemudian TR 2,5 sama dengan dikurang dengan 5 Kui atau sama dengan MR yang hasilnya nanti sama dengan MR. Kemudian MC sama dengan TC atau turunan pertama fungsi TC diselesaikan dengan TC sama dengan 2000 ditambah 5 Kui. Kemudian TC sama dengan 5 sama dengan MC. Kemudian MC sama dengan MR. 5 sama dengan 250 dikurang 5 Kui. Kemudian 5 Kui kita pindahkan ke seberang menjadi 5 Kui sama dengan 250 dikurang 5. Kemudian 5 Kui sama dengan 250 dikurang 5 menghasilkan 5 Kui sama dengan 245. Kemudian Kui sama dengan 49. Kesimpulannya, untuk menghasilkan laba maksimum, perusahaan harus memproduksi sebanyak 49 unit produk besar laba maksimum. Di sini kemudian pertanyaan mengenai besar laba maksimum. Untuk mengetahui besarnya laba, digunakan rumus laba yaitu TR dikurang TC. Yang mana laba sama dengan TR dikurang TC. Ya, di sini kita memasukkan P dikali Kui dikurang dalam kurung 2000 ditambah 5 Kui. Kemudian kita memasukkan nilai P yaitu 250 dikurang dengan nilai Kui 2,5 Kui, kemudian dikali dengan Kui dikurang dalam kurung 2000 ditambah 5 dikali 49. Nah, yang mana 49 ini merupakan hasil dari rumus yang di atas tadi, yaitu untuk menghasilkan laba maksimum perusahaan harus memproduksi sebanyak 49 unit. Nah, kemudian penyelesaian selanjutnya yakni laba 150 dikurang nilai Kui yaitu 49 dikali 49 kurang 2000 ditambah 245. Kemudian 250 dikurang 122,5 yang mana hasil kali dari kedua nilai Kui. Kemudian dikali dengan 49 dikurang 2450. Baiklah, adapun pemateri kedua yakni Saudari Mawar Samsudin yang akan membawakan materi mengenai kerugian. Kepadanya dengan hormat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi tentang kerugian atau meminimalisirkan kerugian. Harga pasar dapat naik atau turun tergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran. Apabila harga yang diterima produsen dalam persaingan sempurna di atas kurva biaya rata-rata, maka produsen akan mendapatkan keuntungan sebesar selisih antara kurva dikurangi kurva MR dikali jumlah produksi. Adapun rumus dari kerugian yaitu persentase kerugian sama dengan nominal rugi per harga beli kali 100%. Contohnya yaitu persentase kerugian sama dengan 400.000 dikurang 250.000 per 400.000 dikali 100%. Persentase kerugian sama dengan 150.000 per 400.000 dikali 100%.
Presentasi kerugian 37,5%. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya pemateri ketiga yakni Saudari Dini Andriani. Saya persilakan untuk membawakan materinya mengenai analisis peluang pokok. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan materi analisis pulang pokok dan contohnya. Analisis pulang pokok atau break-even point sama dengan WEV, sama dengan titik pulang pokok adalah keadaan suatu usaha ketika tidak memperoleh laba dan tidak rugi. Untuk keperluan analisis tersebut, rumusnya BEP sama dengan TC sama dengan FC ditambah VC, di mana BEP sama dengan hasil penjualan dalam rupiah, TC sama dengan total cost, FC sama dengan biaya tetap, PC sama dengan biaya variabel. Contohnya, misalkan biaya tetap yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang adalah 45.000, harga jual per unit barang tersebut adalah 1.500 dan biaya variabel per unit adalah 60% dari harga jual per unit. Hitunglah titik pulang pokok. Penyelesaiannya itu BEP sama dengan TC sama dengan FC ditambah VC. 45 ditambah 60% dikali 1.500 sama dengan 45 ditambah 90 sama dengan 45.900. Jadi titik pulang pokoknya yaitu 45.900. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi hasil pemaparan materi yang kami sampaikan. Adapun sekiranya manfaat yang dapat diambil dari materi kami itu datangnya dari Allah, dan adapun kekurangannya kami mohon maaf karena kami selaku pemateri masih dalam proses pembelajaran. Dan untuk teman-teman yang telah menonton video ini, kami harapkan jangan lupa like, comment, and share video ini. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.